Saya kalau umpamanya saya di sini diizinkan oleh Allah Ta'ala dakwah, saya merasa lebih tinggi daripada ibu-ibu atau pemirsa di rumah. Yang tahu itu hanya saya sama Allah Ta'ala. Itu sudah dosa saya. Pamer, riya, karena merasa lebih tinggi. Itulah yang harus dijaga. Itu harus dijaga, beneran. Ya. Nah, kalau memang ingin menjadi anak yang soleh seperti Ibu Susanti, didoakan aja dosa-dosa beliau agar diampuni. Doanya bagaimana? Ya Allah. Ini dia pertanyaan lewat Instagram. Banyak sekali tapi kami memilih beberapa saja. Salah satunya yang ini ya. Banyak yang lewat Instagram saya juga. Ini dari Susanti 6749. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, ibu saya sudah meninggal baru mau 1 tahun. Tapi sampai sekarang saya masih berasa bersalah dan menyesal untuk meninggalnya ibu. Karena sejak beliau sakit saya terlalu sibuk bekerja karena tuntutan ekonomi yang mengharuskan saya bekerja tanpa libur. Bagaimana caranya supaya saya bisa menebus rasa bersalah dan dosa saya ke almarhumah ibu saya Pak Ustadz? Terima kasih, mohon solusinya. Iya, Ibu Susanti ya. Ibu Susanti, memang yang namanya amal soleh itu dikerjakan pada waktu kita masih hidup. Ya. Dan semua dosa itu kita kerjakan tuh ya pada waktu hidup. Nanti pada waktu di akhirat udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Mau amal soleh yang gak bisa, dosa apalagi ya. Kita hanya mendengarkan atau akan menerima masuk surga kalau memang amal soleh kita itu berada jauh di atas dosa kan gitu. Ya. Tapi kalau memang kita itu banyak dosa, saya gak mau kita kayaknya banyak beneran. Kalau ada seseorang yang banyak dosa, ya daripada amal solehnya ya dia akan merasakan neraka. Ya. Nah, salah satu yang diceritakan Ibu Susanti ini sebenarnya bagus. Tapi yang harus dikerjakan adalah bagaimana setelah ibu saya meninggal saya merasa bersalah. Menyesal karena tidak mendampingi pada waktu. Ya saya tidak bisa cerita kesibukan bekerja itu seperti itu. Tapi paling tidak pada waktu ibu, nggak usah nunggu sakit. Pada waktu ibu itu sebelum sakit itu kita harus hormat, harus ngeladenin dan sebagainya. Itu sudah jawaban bahwa kita itu melakukan tugas kita sebagai seorang anak di hadapan orang tua dan di hadapan Allah. Niat kita jangan sampai sombong bahwa aku mampu, nggak boleh. Ya memang itu ketulusan. Nggak usah yang anak-anak yang cewek. Anak-anak yang cowok pun sama. Seorang laki-laki dia lihat ibunya, kemudian diajak rumahnya, kemudian dihormati. Ya namanya ibu gimana sih? Itu betul-betul akan menjadikan amal soleh bagi seseorang. Tetapi kalau ibunya sudah meninggal dan Ibu Susanti ini kan tidak mampu waktu itu mendampingi dengan maksimum. Sebenarnya dengan sadarnya ini alhamdulillah ini hidayah dari Allah Ta'ala. Tetapi kalau bagaimana cara saya membalas, nggak ada bisa dibalas. Kalau sudah meninggal nggak ada balasan. Maksudnya dari anaknya ke orang tuanya udah nggak bisa. Jadi dari anak solehah aja ya? Jadi anak yang solehah salah satunya adalah begini, kalau mau membalas nggak bisa dibalas, tetapi paling tidak doakan beliau. Ya. Doa itu sebenarnya gampang kok. Doa itu apa sih wujudnya? Doa itu kan sebenarnya seorang ibu, ini ibunya Ibu Susanti nih ya. Ibu ini kan manusia biasa, orang tua kita ini manusia biasa. Seperti kita ini manusia biasa, hidup itu hanya melakukan 2 hal. Yang pertama itu kita mencoba melakukan amal soleh. Ya. Yang kedua dosa itu udah pasti. Di luar itu kayaknya enggak. Kalau kita itu sholat dan niatnya karena Allah Ta'ala itu akan menjadi amal soleh. Kita puasa karena Allah Ta'ala amal soleh. Kita baca Quran niatnya karena Allah Ta'ala amal soleh. Kita baca Quran tanpa basmalah, tanpa hanbalah itu tidak akan menjadi ibadah. Itu menjadi ilmu dunia. Sama seperti umpamanya seorang insinyur dia belajar. Ya mohon maaf nih, dia belajar kemudian sampai lulus, ya ini dunia, nggak ada akhiratnya. Bekerja dia dari pagi sampai sore puluhan tahun tanpa basmalah, tanpa hamdalah, ini nggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Itu duniawi. Sama seperti orang-orang yang lain, yang agama lain yang bekerja ya begitu itu cara bekerjanya, nggak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Nah,
Seseorang yang meninggal itu cuma meninggalkan 2 hal di dalam catatan Allah Ta'ala. Amal soleh dan dosa. Kalau nanti di akhirat yang jelas ayat ini akan muncul. Innal hasanati yudhibnas sayyi'ah. Jadi sesungguhnya amal soleh itu akan mengurangi amal perbuatan buruk. Nah, persoalannya amal soleh seseorang itu banyak dan tidak itu tahu nggak? Itu aja. Tahu nggak? Kita nyakitin orang dosa. Ya, kita berani sama suami ngomong baik-baik, kita ngomong yang ngelunjak dosa. Ya, kita ngomong kasar sama orang lain kasar ya dosa sudah. Padahal kita sholat cuma 5 menit. Kita melakukan dosa itu hampir setiap hari. Nah, itu kalau ditimbang otomatis saya cerita orang muslim banyak dosanya. Saya kalau momennya saya di sini diizinkan oleh Allah Ta'ala dakwah, saya merasa lebih tinggi daripada ibu-ibu atau pemirsa di rumah yang tahu itu hanya saya sama Allah Ta'ala. Itu sudah dosa saya. Pamer, riya, karena merasa lebih tinggi. Itulah yang harus dijaga. Itu harus dijaga, beneran. Ya. Nah, kalau memang ingin menjadi anak yang soleh seperti Ibu Susanti, didoakan aja dosa-dosa beliau agar diampuni. Doanya bagaimana? Ya Allah, jika selama hidup ibu saya sejak akhir balik hingga meninggalnya beliau banyak melakukan dosa, melanggar firman-firman-Mu dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu, aku mohon kepadamu ampuni dosa ibu saya. Itu sudah cukup. Cukup itu maksudnya, oh iya ya, orang itu biasanya dosa itu kan melanggar Quran, melanggar sunnah, kan seperti itu. Nah itu cukup sejak akhir balik hingga saat beliau meninggal cukup. Cuma cukupnya ini yang mana yang mau diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah itu harus doa itu diteruskan, diulangi. Doakan lagi, ya Allah terimalah amal soleh beliau. Nah ini yang jelas harus kita lakukan. Cukup istilahnya. Kenapa kita harus mempunyai anak yang soleh-soleha? Karena itu menjadi investasi kita. Itu yang akan mereka akan mendoakan ya. Iya betul. Dan untuk anak-anak mumpung orang tuanya masih ada, harus diusahakan semaksimal mungkin bisa bersama. Karena waktu sibukmu belum tentu lebih panjang dari waktu hidup orang tuamu. Seperti tinggal penyesalan yang ada ketika orang tuanya Mbak Susanti sudah meninggal ya. Oke, kita lanjutkan ke penanya yang ada di studio. Siapa yang bertanya? Saya dari tadi tertarik dengan salah satu jamaah yang menggunakan topeng Zoro ini. Boleh berdiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengenakan topeng ini karena mungkin untuk menyamarkan identitasnya. Ya. Silakan. Tapi ibu wanita ya kayaknya ini. Iyalah pakai jilbab. Silakan. Perkenalkan nama saya Ernawati, umur 41 tahun dari Tangerang. Saya mohon solusinya, alhamdulillah saya bisa datang sini, bisa langsung ketemu Pak Ustadz dan ya. Silakan. Saya cuma mau nyampein keluhan saya. Selama 3 tahun saya sakit dari bawah pinggang, bokong, paha sampai paha belakang. Sampai kaki, tapi sebelah kiri aja Pak Ustadz. Jadi kalau pas dibawa ruku, paha belakang tuh ketarik. Menurut diagnosa dokter, udah 2 kali, katanya pertama yang nyeri sendi. Terus saya berobat 1 tahun, selama 1 tahun itu saya minumin obat nyeri sendi, nggak ada perubahan. Terus saya coba lagi, ikhtiar lagi, berobat lagi, katanya ada pergeseran tulang pinggang dan menonjol gitu. Nah yang mau saya tanya ini nih, apakah penyakit saya ini Pak Ustadz ada hubungannya dengan batin saya ya, yang depresi? Emang batinnya kenapa? Batin saya depresi. Kenapa atau depresi? Trauma karena suami. Kenapa suami? Karena perlakuan kasar, keras, juga temperamen, bahkan sering ngomong talak, cerai gitu. Jadi KDRT kalau kata orang ya, kekerasan KDRT. Secara fisik maupun mentalnya psikis. Ya. Suka mukul? Ya, kalau untuk ngomong talak cerai itu sering. Apalagi sering ngomong untuk pertama talak. Saya cerai kamu, saya talak kamu, sering. Oh gitu. Ya,
Terus eh, dari saya itu batin saya itu labil ya. Gimana ini ngadepinnya, udah gitu kan karena suami saya juga kan orangnya kasar, temperamen, keras gitu. dulu nikahnya gimana? Dulu belum kelihatan, dari sejak saya hamil umur